Ya, shalom semuanya. Renungan dari Kejadian 41 ya. Ini pasal yang luar biasa di mana kita tahu di pasal ini eh, Yusuf akhirnya mendapatkan promosi ya dari penjara ke istana raja ya. Dan kita tahu pasal sebelumnya menceritakan bagaimana em, juru minum dan juru roti Firaun yang bermimpi, dan mimpi itu uh, diinterpret oleh Yusuf dan menjadi kenyataan ya. Juru minum mendapatkan kembali posisinya yang dulu, dan juru roti mati dihukum oleh Firaun ya. Dan juru minum mendapatkan posisinya kembali, tapi dia melupakan Yusuf ya. Tapi kita lihat di sini Tuhan bekerja dengan caranya yang sangat-sangat unik dan luar biasa. Oke, judulnya Mimpi Firaun. Ya, setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi Sungai Nil. Ya, nah kita lihat di sini mimpinya Firaun itu apa ya. Saya percaya ini cara Tuhan berbicara ya kepada manusia ya. Selama ini kita lihat Tuhan berbicara pada umumnya kepada umatnya ya, tapi kali ini kita lihat Tuhan berbicara kepada orang yang tidak mengenal Tuhan ya, tidak menyembah Tuhan Allah yang hidup, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub ya. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya. Ya, yang tadinya indah bangunnya, yang kali ini datang lembu ya, 7 lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun, setelah ia tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, atau dia bangun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua yang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun. Nah, tiba-tiba juru minuman, saya percaya juru minuman ini orang yang sangat dekat banget sama Firaun ya. Dia mengalami mimpi ya waktu dia tiba di penjara bersama dengan temannya juru roti ya. Lalu dia bilang ke Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Kita lihat di sini seolah-olah ini 2 tahun kemudian ya, setelah juru minum ini dibebaskan dan kembali ke posisinya. 2 tahun kemudian Firaun bermimpi dan tiba-tiba di sini juru minumnya ingat. Saya yakin ya, sekalipun manusia boleh lupa, Tuhan nggak lupa ya. Tuhan ingat, dan hanya waktunya Tuhan ya yang akan membuat semuanya indah ya. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya. Ini juru minum lagi cerita ya masa lalunya, dan menahan aku dalam rumah pegawai istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi. Mereka bermimpi bersamaan, aku dan kepala juru roti itu. Masing-masing mempunyai mimpi dengan arti sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, ya, hamba kepala pegawai
istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya. Lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku. Dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Ini amazing, ya. Saya nggak tahu Yusuf lagi ngapain. Ya, saya percaya Yusuf tipe orang yang setia dengan apa yang dipercayakan, ya, dengan kewajiban bukan kewajiban, responsibility, tanggung jawab yang dikasih ke dia oleh kepala penjara. Dia dipercaya di penjara, ya. Dan 2 tahun berlalu, akhirnya, ya, Tuhan pakai Firaun, panggil Yusuf, ya. Jadi sebelum Yusuf menghadap Firaun, dia harus cukuran. Dia harus cukuran, dibuat supaya kelihatan gantengnya, gagahnya, ya, dikasih pakaian, dan akhirnya dia menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, ya, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Ya, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Ya, luar biasa. Ya, Firaun, saya yakin nggak sembarangan mau percaya tentang ada orang yang bisa mengartikan mimpi, ya, dari juru minumnya. Saya yakin juru minumnya orang yang sangat penting sampai Firaun mau mendengarkan usulnya, ya, sampai ngambil orang yang bisa menerjemah mimpi dari penjara. Padahal zaman Mesir, ahli juru nujum, ya, orang-orang pintar, magician, orang magic, yang ahli magic itu yang dipanggil biasa untuk menerjemahkan mimpi, ya. Lalu respon Yusuf, menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Luar biasa, ya. Dari dulu konsisten, Yusuf orang yang konsisten, punya karakter yang konsisten. Waktu dia menerjemahkan mimpi 2 juru minum dan roti ini, Yusuf juga bilang, ya, cuman Tuhan yang bisa menerjemahkan mimpi. Kali ini dia juga lakukan hal yang sama. Padahal ini Yusuf tuh punya kesempatan untuk dia mempromosikan dirinya, ya. Setelah bertahun-tahun di penjara gitu, dia mau, oh iya betul Firaun, saya dulu menerjemah dan akhirnya apa yang saya terjemahkan artinya itu benar, sungguh-sungguh terjadi. Dia nggak katakan itu, ya, tapi dia selalu bilang, ya, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf sangat-sangat amazing, ya. Dia memilih untuk rendah hati, ya, walaupun dia tahu Tuhan kasih karunia yang sangat spesial bagi dia. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu, lalu dijelaskan lagi, ya, ada lembu dan gandum, ya. Dan Firaun menjelaskan secara detail dan memberitahu, dia udah panggil semua orang-orang pintar, ya, tapi nggak ada satupun orang pintar yang mampu menginterpretasi, menerjemah mimpinya, ya. Ayat 25 bilang, lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama, ya. Lembu yang gemuk, yang indah, dicaplok lembu yang kurus, ya. Begitu juga dengan gandum, ya. Lalu Yusuf menjelaskan, ke-7 ekor lembu yang baik ialah 7 tahun. Ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Ya, kedua mimpinya itu sama, ya, artinya sama, ya, mimpinya berbeda, ya. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, aku telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Apa yang
dilakukan Tuhan. Ketahuilah Tuanku, aku akan datang 7 tahun kelimpahan. Ini lembu yang gemuk. Ya, 7 ada 7. Artinya 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Ya, lembu yang kurus, yang makan 7 lembu yang gemuk. Ya. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahannya. Ya, ini luar biasa ya. Yusuf memberikan terjemahan atas mimpinya Firaun yang cukup mengerikan. Ya, di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulang lagi. Diulang bagi Tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Wow. Jadi kita bisa lihat di sini 2 kali ya, double ya, 2 kali mimpinya ya, 1 lembu, 1 gandum, yang artinya seperti firman Tuhan bilang ini, hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukan. Jadi benar-benar ini akan terjadi ya. Dan waktu Tuhan biasanya mengulang-ulang ya, artinya yang pertama itu dikonfirm, dengan yang kedua artinya akan ada penggenapan, dan ini kayak sesuatu yang urgent yang akan terjadi. Ayat 33, oleh sebab itu baiklah Tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga Tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa Tuanku Firaun. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Ya, Yusuf bukan hanya menerjemahkan, memberi arti dari mimpinya, tapi kita lihat sini Yusuf kasih solusi, rencana gimana bisa menyelamatkan bangsa Mesir ini, ya, karena dibilang bisa binasa karena kelaparan, ya. Jadi luar biasa, ya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ya. Firaun mengakui bahwa Yusuf adalah orang yang dipenuhi roh Allah. Ya, kita tahu Yusuf sejak dibuang, dijual jadi budak dan kerja di budak di rumah Potifar, diangkat ya oleh Potifar dan dibuang lagi ke penjara, dan kali ini Tuhan naikkan lagi, Tuhan kasih promosi. Ya, dia di posisi lagi low, firman Tuhan bilang Tuhan Allah menyertai Yusuf. Waktu di posisi atas, Tuhan menyertai Yusuf, ya. Kita bisa lihat sesuatu yang konsisten adalah Tuhan bersama dengan Yusuf. Jadi situasi nggak konsisten, up and down. Tapi yang konsisten adalah Allah beserta dengan Yusuf. Dan kita lihat hasilnya sampai Firaun, raja Mesir, ya, yang menyembah berhala, bisa mengakui bahwa ada roh Allah di dalam Yusuf, ya. Ketahuan, ya, nggak bisa tersembunyi, ya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Wow. Hanya tahta inilah
kelebihanku daripadamu. Jadi sebenarnya kita lihat Yusuf itu setara dengan Firaun. Bedanya cuman tahtanya. Ya. Firaun duduk di tahta. Ya. Ini luar biasa. Dalam sekejap, ya, Yusuf dari penjara, ya, menjadi pemimpin kepala penjara, ya, terus dilupakan dan tiba-tiba dia diangkat. Ya, dia benar-benar dihormati oleh Firaun, ya, dalam sekejap aja, ya. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa putarkan situasi kita dalam sekejap. Ya. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wow. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya. Bayangin, cincin meterai dilepas dan mengenakannya pada jari Yusuf. Ini lambang otoritas. Ya. Dipakaianyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Wow, luar biasa. Yusuf nggak perlu beli kain yang mahal, emas, ya, dikasih. Ya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan bersuruhlah orang di hadapan Yusuf, hormat. Mungkin bilang, hormat gerak. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun sekejap, langsung dilantik. Karena memang ini situasi yang urgent, ya, bahwa akan terjadi masa kelaparan yang dahsyat kalau tidak segera dihandle. Ya, Yusuf bilang katanya bangsa Mesir bisa binasa. Ya, kita lihat sampai sekarang Mesir ada. Ya, ini dampak dari anak Tuhan yang taat dan di mana Tuhan selalu beserta dengan dia. Lalu Firaun, dibilang ini, berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun. Tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Wow, powerful. Gak ada yang boleh bergerak kalau nggak Yusuf kasih izin. Luar biasa ini, powerful ya. Powerful sekali. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnath Paaneah. Serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Ya, Yusuf akhirnya harus menikah dengan orang yang tidak berasal dari umat Tuhan, ya, karena dikasih oleh Firaun. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, kita lihat sini Firaun kasih Yusuf nama baru, Zafnath Paaneah. Dikasih baju, dikasih cincin, ya, cincin yang melambangkan otoritas. Kalau cincin itu dia tempel di meterai, nggak ada yang bisa batalkan. Dikasih istri lagi si Asnat, ya. Dan biasanya memang kalau saat terjadi promosi, ya, kita akan mendapatkan identitas yang baru, tanggung jawab yang baru, pengaruh yang baru juga, ya. Dan luar biasa kita melihat bagaimana penderitaan Yusuf ini, ya, ternyata menghasilkan hikmat bagi orang lain, ya, di Potifar, dari orang-orang di dalam penjara. Sekarang kita lihat langsung Firaun sendiri, ya, dan hikmat untuk menerjemahkan mimpi, ya, mimpi Firaun. Dan Yusuf kasih solusi yang solusinya itu dilihat sangat baik, sangat make sense, sangat masuk akal. Dan akhirnya waktu Yusuf suruh harus cari orang yang begini, ya, supaya bisa mengimplementasikan apa yang Yusuf sarankan. Ya, Firaun gak bisa lihat orang lain, gak bisa dicari orang lain yang tepat untuk ada di posisi ini selain Yusuf, ya. Luar biasa kita lihat, ya, dari penderitaan yang Yusuf doang alami, ya, menjadi sosok publik yang berdampak, yang bisa menyelamatkan orang lain, ya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota.
Ya, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, banyak banget. Sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Ya, ini pergumulannya Yusuf. Ya, Yusuf benar-benar mengalami kesukaran. Ya, apalagi dia jauh dari bapaknya, ya, yang dia kasih. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulai datanglah 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah ke Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Ya, luar biasa. Dulu Potifar begitu mempercayakan Yusuf untuk ambil alih tugasnya, dia udah nggak pikirkan yang lain, dia hanya pikirkan apa yang dia harus makan. Kali ini Firaun, dia sama sekali hands off, angkat tangan, karena cuma Yusuf yang bisa melakukan ini. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Jadi ini kelaparan global, ya. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Ya, kita lihat sini katanya bangsa-bangsa akhirnya datang, ya, ke Mesir, datang ke Yusuf, karena semuanya harus lewat Yusuf. Ya, kita lihat pasal 41 ini pasal yang sangat luar biasa. Waktu Tuhan, ya, 2 tahun Tuhan diam aja, ya, dan Tuhan lakukan itu sebelum ada terobosan, breakthrough, ya. Dan kita bisa lihat bagaimana Tuhan mempersiapkan orang yang sangat luar biasa, Yusuf, ya, di penjara, ya, di tempat yang sangat-sangat tersembunyi, nggak ada yang tahu. Sepertinya dia dilupakan, ya. Tapi kita lihat Tuhan ini berdaulat, ya, dan dia bisa lakukan segala macam cara untuk menaikkan anak-anaknya, ya, dari sumur ke penjara ke istana. Ya, inilah tujuan Tuhan, ya. Saya percaya Tuhan punya tujuan bagi kita semua. Mungkin kita sedang lagi diproses, tapi jadilah seperti Yusuf yang sabar, taat, dan setia saat diproses Tuhan, karena akan datang waktunya, ya, promosi dari Tuhan akan kita alami, ya, bukan hanya untuk kita aja, tapi kita akan berdampak untuk orang banyak seperti Yusuf. Oke, itu aja. Tuhan berkati. Sampai ketemu di Kejadian 42.